Perkenalkan, nama saya Gina Patricia Simarmata. NIM saya 192218. Saya berasal dari ruangan Santa Clara. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Pastoral Bonaventura de Litua, Keuskupan Amelia. Nah, pada hari ini saya akan membawa materi tentang sejarah gereja di Indonesia. Sejarah gereja di Indonesia adalah sebuah kisah tentang perkembangan dan perubahan yang dialami gereja dari masa ke masa atau dari zaman ke zaman, selama bagaimana tentang kisah tersebut yang dialami gereja sebagai sebuah pergumulan dan bagaimana penggunaan Injilnya di dunia dewasa ini. Sejarah gereja di Indonesia dimulai dari datangnya bangsa asing ke Indonesia yang datang dari dunia masuk ke benua-benua dan kemudian masuk ke benua Asia yang salah satunya adalah negara Indonesia. Bangsa Portugis datang ke Indonesia untuk menetap di Indonesia dan kemudian menyebarkan agama Katolik di Indonesia. Nah, adapun tujuan belajar tentang sejarah gereja ini adalah supaya pendengar ataupun pembaca semakin mampu memahami, menambah wawasan, dan mengerti apa sebenarnya tujuan agama yang dianutnya dan apa sebenarnya inti pokok dia menganut sebuah agama tersebut. Nah, di sini saya akan memulai pembahasannya tentang era-era atau masa ke masa yang dialami tentang perkembangan agama di Indonesia dari zaman ke zaman atau dari masa ke masa. Yang pertama itu pada masa era VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah, di sini penyebaran agama Katolik di Indonesia terus terjadi sejak kedatangan dan kekuasaan VOC di Indonesia tahun 1619 sampai 1799 dan pada akhirnya mengambil alih kekuasaan politik di Indonesia yang gereja Katolik dilarang keras secara mutlak dan hanya bertahan di beberapa wilayah yang tidak termasuk VOC yakni Flores dan Timor. Ini merupakan salah satu wilayah yang berasal dari Maluku yang merupakan wilayah tersebut pertama sekali ditempati oleh bangsa Portugis untuk menyebarkan agamanya sekalian untuk melaksanakan perdagangan perekonomiannya. Nah, orang pertama yang menganut agama Katolik di wilayah Maluku adalah Albertus, seorang kepala suku. Dan di sana yang menyebarkan agama Katolik tersebut adalah seorang imam dan seorang pedagang yaitu Gonzalo Peloso yang merupakan saudagar yang di wilayah Maluku. Nah, kita kembali ke VOC. Para penguasa VOC beragama Protestan ternyata mengusir imam-imam Katolik yang berkebangsaan Portugis dan menggantikan mereka dengan para pendeta-pendeta Protestan yang datang dari Belanda. Nah, dari situ banyak kemudian umat Katolik yang menjadi Protestan saat itu, seperti yang terjadi pada komunitas Katolik di Ambonia. Imam-imam Katolik diancam hukuman mati kalau ketahuan berkarya di wilayah kekuasaan VOC. Pada tahun 1624, Pastor Edigius de Abreu SJ dibunuh di Kastil Batavia pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieter Zonkun karena mengajarkan dan merayakan misa kudus di dalam penjara. Nah, Pastor Ade Rhodes, seorang Yesuit atau seorang yang sangat mempercayai dan menganut atau mendalami tentang kisah Yesus Kristus, dia berasal dari Prancis dan merupakan pencipta huruf abjad pada negara Vietnam, dijatuhi hukuman berupa menyaksikan terbakarnya salib ataupun alat-alat misa kudus di depannya di bawah tiang gantungan tempat dua orang pencuri yang baru saja digantung. Lalu Pastor Ade Rhodes diusir pada tahun 1646 dari Indonesia. Macau yang termasuk Serikat Yesus dan meninggal sebagai seorang martir di Vietnam pada tahun 1737. Pada akhir abad ke-18, Eropa Barat diliputi perang dahsyat antara Prancis dan Britania Raya bersama sekutunya masing-masing. Simpati orang Belanda terbagi antara mendukung negara Prancis ataukah mendukung negara Britania Raya. Sampai negeri Belanda kehilangan kedaulatannya atau kekuasaannya. Pada tahun 1806,
Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya Louis Napoleon, seorang Katolik, menjadi Raja Belanda. Pada tahun 1799, VOC bangkrut dan dinyatakan bubar. Nah, dari masa VOC, kita kemudian masuk ke masa Hindia Belanda. Perubahan politik di Belanda, khususnya kenaikan tahta Raja Louis, seorang Katolik yang membawa pengaruh yang cukup positif. Kebebasan umat beragama mulai diakui pemerintah. Nah, pada masa era ini, ternyata agama Katolik sudah mulai dianut dan mulai diakui ternyata secara pelan-pelan. Pada tanggal 8 Mei tahun 1807, pimpinan Gereja Katolik di Roma mendapat persetujuan Raja Louis Napoleon untuk mendirikan prefektur apostolik India di Batavia. Pada tanggal 4 April 1808, dua orang imam dari negeri Belanda tiba di Jakarta, yaitu Pastor Jacobus Nissen, PR, dan Pastor Lambertus Prinsen. Yang diangkat menjadi prefek apostolik pertama adalah Pastor Jennison, PR. Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 berkuasa menggantikan VOC dengan pemerintahan Hindia Belanda. Kebebasan umat beragama kemudian diberlakukan, walaupun agama Katolik dipersukar atau dipersulit. Imam saat itu hanya terdiri dari 5 orang untuk memelihara umat sebanyak 9.000 orang yang hidup berjauhan satu sama lainnya. Akan tetapi, pada tahun 1889, kondisi ini membaik, di mana ada 50 orang imam di Indonesia. Di daerah Yogyakarta, misi Katolik dilarang sampai tahun 1891. Nah, setelah masa ini selesai, kita kemudian masuk ke masa Pastor Van Lith. Itu kemudian diberlakukan sesudah masa era Hindia Belanda yang kekuasaannya kemudian digantikan oleh Daendels, seorang dari Belanda. Nah, kita masuk ke masa Pastor Van Lith. Ia merupakan misi Katolik di daerah, di awal dari Pastor Van Lith yang datang ke Muntilan pada tahun 1896. Pada awalnya, usahanya tidak membuahkan hasil karena pada tahun 1945 tiba 4 orang kepala desa dari daerah Kalibawang datang ke rumah Romo dan meminta supaya mereka diberi pelajaran agama. Sehingga pada tanggal 15 Desember 1904, rombongan pertama orang Jawa berjumlah 178 orang dibaptis di sebuah mata air Semagung yang terletak di antara 2 batang pohon sono. Tempat berziarah ini sekarang menjadi tempat ziarah Sendang Sono. Romo Van Lith juga mendirikan sekolah guru agama di Muntilan, yaitu Normal School, dan itu dibentuk pada tahun 1900, dan Quick School, yaitu sekolah pendidikan agama guru, pada tahun 1904. Pada tahun 1918, sekolah-sekolah Katolik dikumpulkan dalam satu yayasan, yaitu Yayasan Canisius. Para imam dan uskup pertama di Indonesia adalah bekas siswa dari sekolah tersebut yang tepatnya berada di Muntilan. Pada permulaan abad ke-20, gereja Katolik berkembang pesat. Pada tahun 1918, Van Lith mendirikan seminar menengah. 3 dari 6 calon generasi pertama dari tahun 1911 sampai 1914 ditasbiskan menjadi imam pada tahun 1926 dan 1928, yaitu Romo FX Satukan SJ, A. Jaja Saputra, dan Alp Sugija Pranata. Nah, setelah selesai dari masa Pastor Van Lith, yang seorang Prancis datang ke Indonesia dan menetap di wilayah Muntilan untuk menyebarkan agama Katolik, sekarang kita masuk dari era kemerdekaan. Era kemerdekaan itu terjadi sebelum sampai tahun 1945. Nah, seorang dari 3 generasi pertama uskup yang bersekolah di sekolah seminari guru agama tersebut tadi menjadi seorang uskup di Indonesia pada tahun 1940, yaitu Albertus Sugijo Pranata. Tanggal 20 Desember 1948, Romo tersebut terbunuh bersama seorang frater Hermanus Bounis SJ di Dusun Kembaran dekat Muntilan ketika penyerangan pasukan Belanda ke Semarang yang berlanjut ke Yogyakarta dalam agresi militer kedua. Ternyata pada masa kemerdekaan,
perang kemudian terjadi dan melibatkan kedua orang martir tersebut. Romo Sanjaja dikenal sebagai martir pribumi dalam sejarah Gereja Katolik di Indonesia. MGR Sugijo Pranata bersama Uskup Willekens menguasai pendudukan pemerintahan Jepang dan berhasil mengusahakan agar rumah sakit Santa Carolus dapat berjalan terus. Banyak di antara pahlawan-pahlawan nasional yang beragama Katolik seperti Adi Sucipto Agustinus, Ignatius Slamet Riyadi, dan Yosudarso. Nah, sesudah masa ke era kemerdekaan, kita harus mengetahui mengapa agama Katolik tersebut bertahan pada saat era kemerdekaan sampai saat ini. Yaitu terjadi pada tahun 1945 sampai pada saat sekarang ini. Kardinal pertama yang diangkat di Indonesia adalah seorang yang bernama Justinus Kardinal Damo Wujono yang diangkat pada tanggal 26 Juni 1967. Gereja Katolik di Indonesia aktif dalam kehidupan gereja Katolik di dunia. Uskup Indonesia mengambil bagian dalam Konsili Vatikan II. Nah, Konsili Vatikan II ini terjadi di Roma, yaitu perkumpulan antara uskup-uskup dunia dan di sana biasanya terjadi sebuah rapat penting untuk membuat suatu undang-undang tentang kegerejaan, dan biasanya itu melahirkan doktrin-doktrin gereja atau ajaran-ajaran gereja yang dianut pada masyarakat kalangan Katolik umumnya secara luas. Nah, kita lanjut kepada materi. Paus Paulus ke-6 berkunjung ke Indonesia pada tahun 1970. Kemudian pada tahun 1989 ia digantikan oleh Yohanes Paulus II yang datang juga mengunjungi Indonesia. Kota-kota yang dikunjunginya adalah Jakarta, Medan, Yogyakarta, Maumere atau bagian Flores atau bagian dari Sulawesi tadi yang merupakan wilayah pertama disebarkannya agama Katolik, dan di Timur Timur. Sekian dari materi dari saya, terima kasih.